Ini cerita nyata selama Jim keliling Bangka ya. Terutama masyarakat itu sangat senang kepada siapapun kalau dia merasa nyaman saat berlalu lintas, rasa nyaman uh, untuk mencari biaya hidup. Jadi saya cerita bahwa ini cerita nyata. Saya melihat bahwa uh, infrastruktur saat ini masih banyak yang belum di apa nih dianggap masyarakat merasa puas. Karena apa ya, karena saya jalan di uh, Penganak, daerah Bangka Barat, daerah Paritiga, itu sampai Jepul Laut sampai sekarang belum teraspal ya. Jalannya masih tanah kuning ya. Kedua itu dari Siangau sampai Cupat juga jalannya jelek. Dari Cupat sampai ke Kapit itu juga ada belum diaspal jalannya ya. Sedangkan masyarakat beraktivitas setiap hari lewat situ, baik yang berkebun, yang mengambil tambang timah ya, dan yang berdagang ya, sekaligus yang berdagang. Termasuk saya bisa lewatin jalan itu, masih memprihatinkan ya. Itu baru khusus Bangka Barat saja. Ada lagi sekarang ini jelek juga jalannya ya. Dari Paritiga itu sampai ke Bulin ya, itu juga sudah parah jalannya. Lubangnya banyak sekali ya, jadi sangat memprihatinkan buat pelalu lintas baik mobil pun motor. Itu jalannya jelek ya. Nah, jadi perlu perbaikan ya, segera, dan perlu diaspal segera. uh, itu khusus Bangka Barat yang saya lihat jalannya perlu diperbaikin. Kalau Bangka Tengah itu saya lihat dari jalan Lampur parah juga ya. Aspalnya juga banyak yang terkikis oleh air hujan. Uh, jadi saya semalam lewat dari Permis. Ternyata jalannya parah ya, dari lewat Rimba sampai ke sebelum Munggu. Jadi itu juga parah jalannya ya. Sampai sekarang belum ditambal aspalnya. Uh, jadi sangat jelek jalannya ya. Jadi saya lihat juga itu khusus jalan yang belum diaspal juga. Dari lewat truk itu depan pemakaman itu jalan incur ya. Itu 3 kilo rumah penduduk di dalamnya belum menikmatin aspal ya. Untuk Bangka Induk itu jalan 45, jalan Blubur, jalan ya di sekitar situ bertetangga dengan Pangkal Pinang itu juga belum pernah diganggu untuk pengaspalan, jadi tanahnya masih tanah kuning, sedangkan aktivitas padat ya. Bangka Induk itu, Bangka Induk ini salah satunya juga di daerah saya lihat
daerah Mapur mulai juga jelek jalannya ya, ada jelek ya. Daerah Pejam ya, dari dari simpang Romodong mau ke Pejam itu jalannya juga sudah mulai jelek. Jalan Romodong juga agak jelek juga ya. Nah itu Bangka Induk. Bangka Induk ini sebenarnya banyak juga yang masih jelek, lokasi-lokasi lain. Jadi berharap pemerintah bisa memperhatikannya dan mengaspal dan menambal jalan berlobangnya. Uh, Kalau untuk uh, Bangka Selatan itu yang paling parah itu jalan dari mau ke ini ke Tabuali tembus ke uh, apa nih, Lubuk Besar. Jadi daerah ini tepus lah ya, parah sekali ya jalannya. Itu termasuk di tengah-tengah penduduk. Jadi Bangka Barat, Bangka Induk, Bangka Tengah, Bangka Selatan, semuanya jalan itu kalau di daerah kelihatannya perlu diperhatikan oleh pemerintah, segera diaspal dan segera ditambal lubang-lubangnya ya, karena saya keliling Bangka sampai ke pelosok. Sangat berbahaya ya. Semalam itu hampir hampir jatuh saya, motor sampai berapa kali mati ya, karena mengerem mendadak kadang-kadang ya. Jadi motor pun mesinnya bisa terganggu ya dengan jalan yang kurang bagus ya. Jadi saya yang lucunya waktu saya pergi ke ini Permis itu, saya tanya sama ibu yang punya warung, Bu, bagaimana kalau saya jadi pejabat, ibu pilih saya atau pilih pejabat yang lain? Katanya saya pilih kamu. Kalau kamu nyalonin presiden saya pilih kamu, katanya. Loh kenapa Bu? Ya karena kamu, lihat aja kamu bisa sampai ke pelosok-pelosok, apalagi kalau kamu sudah jadi pejabat, katanya. Saya kaget dia jawabannya begitu, padahal saya tidak ada apa-apa, cuman ngomong ya. uh, ada juga yang di daerah Belinyu itu tentang kebijaksanaan COVID waktu itu. Jadi orangnya bilang, ya kenapa kamu kasih masukan itu ya. Ya saya bilang itu ya wajib saya kasih masukan yang tepat ya. Jadi dia bilang, wah kalau kamu nyalonin pejabat kita akan mendukung, katanya. Itu luar biasa jadi ya. Jadi ada lagi yang kemarin itu saya dari ini ya, untuk Bangka Tengah juga, dari Danau Kaulin lewat aspalnya itu ada sampai ke mau menuju ke Jalan Paku itu 15 kilo belum teraspal, memang sudah dilebarkan ya, tapi pas hujan kemarin motor saya juga becek dan sampai ke sepatu saya ya. Becek saya lewat situ. Jadi saya udah lupa lewat jalan mana karena simpangnya banyak. Jadi saya tanya sama mandor, kelihatannya mandor bangunan rumah. Saya tanya, Pak mana jalan ini simpangnya Paku? Oh katanya di sini. Wow, saya bilang ini jalan perlu diaspal, berhubung diaspal segera, berhubung masih sekitar 5-16 kilo yang belum diaspal. Jadi dia bilang langsung, wah saya kaget kenapa dia bilang begitu ya. Bilangnya gini, kalau ini Bapak nyalonin presiden saya pilih Bapak, katanya. uh, Ya saya nggak tahu kenapa dia nyeletuk begitu ya. Ya. Jadi saya rasa ya masyarakat itu intinya
butuh kenyamanan dalam berlalu lintas, itu yang keinginan masyarakat saat ini. Kedua, ya ekonominya ya bagus, mata pencariannya mudah ya, itu yang masyarakat mau ya. Uh, jadi dalam hal kebijakan segala-galanya itu perlu pemerintah pertimbangkan ya. Jadi masyarakat itu butuh bekerja dengan lancar, jangan sampai sepi kerjaan. Kalau kerjaan sepi ya masyarakat ya mengeluh. Dan jalan juga harus bagus. Bagaimana caranya pemerintah mengolah keuangan setiap provinsi ya. Nah, jadi seharusnya satu provinsi itu bisa mandiri untuk mengolah keuangannya ya. Nah, supaya maju ya. Nah, coba Anda bayangkan Indonesia merdeka tahun 1945. Tahun ini 2021. Berarti Indonesia sudah merdeka berapa tahun? Ya. 55 ditambah 21. 76 tahun 17 Agustus 2021 ini. Ya. Nah, tapi Anda bayangkan sebagai pemimpin, baik pemimpin pusat maupun pemimpin daerah. Sudah 76 tahun 17 Agustus 2021 ini Indonesia merdeka. Anda bayangkan, jalan saya rasa di seluruh Indonesia masih banyak yang jalannya jelek. Saya keliling Bangka masih banyak jalannya jelek, sudah saya ceritakan tadi. Bahkan ada yang belum diaspal. Jadi Indonesia mau merdeka 76 tahun, tapi jalannya masih ada yang belum teraspal, jalannya masih parah ya. Nah, Anda bayangkan bagaimana Anda sebagai pemimpin mengolah usaha di daerah satu provinsi atau seluruh Indonesia. Itu menjadi tanda tanya ya, perlu Anda perbaikin untuk kenyamanan masyarakat. Itu penting sekali ya. Nah, jadi saya juga nggak tahu itu di lapangan yang terjadi ya. Orang bisa memilih kita sebagai pemimpin kalau kita itu ya memberi kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Itu yang terpenting. Infrastruktur, perekonomian lancar, itu yang dibutuhkan masyarakat. Belum lagi ditambah kalau pulang malam itu harus ada lampu jalan, sepanjang jalan harus ada lampu. Saya lihat masih banyak kekurangannya ya. Jadi perlu perbaikan itu ya. Tata kota itu juga saya lihat masih jauh ya. Tata kota yang baik itu sudah saya bikin video saya sebelumnya ya. Di pinggir itu tidak ada pohon-pohon sebenarnya, tanam bunga, harus ada lampu sepanjang jalan ya, harus ada got ya, dan usahakan jangan ada berlobang jalan raya itu maupun jalan di pelosok-pelosok, supaya masyarakat itu bisa bekerja dengan baik, beraktivitas dengan baik. Itu yang terpenting masyarakat inginkan. Ada juga pariwisata yang saya lihat banyak yang tidak dikembangkan, sampai masyarakat bilang, wah, dia bilang ini wisatanya tidak dikembangkan sama sekali. Termasuk di daerah saya tidak ada pengembangan wisata. Saya lihat ya, daerah lahir saya sampai sekarang tidak ada wisatanya sedikit pun, pengembangannya. Bahkan itu tanah dikikis oleh ombak, sampai terkikis tanah daratannya. Nah, saya lihat itu semua ya. Nah, jadi pemerintah bekerja ya harus lihat sampai ke bawah, sampai ke pelosok ya. Itu yang terpenting ya. Nah, bukan kita mau dipuji, tapi kita sebagai pejabat perlu masyarakat yang menilai ya.
Saya belum jadi pejabat, saya sebagai masyarakat. Tapi kenapa kadang-kadang nyeletuk, kamu cocok cocok jadi pejabat. Sering kali orang menyeletuk begitu, ya. Tapi saya, ya, itu ikutin rencana Tuhan lah, ya. Waktu berlalu, saya bukan ambisi, tapi saya, ya, melihat kenyataan di lapangan, ya. Saya sekianin dulu videonya, mudah-mudahan Anda puas tontonnya. Ini cerita nyata, ya, tentang di Bangka, ya, saya lihat sekarang ini. Kalau Anda puas, bisa ditekan subscribe, tekan lonceng, tekan like, kasih komentar, ya. Sekian dulu untuk info terbaru, ya. Jadi kemarin saya juga melihat rencana pembangunan jembatan Patra, ya. Jadi sampai sekarang belum ada kepastian, ya. Sedangkan inflasi Bangka ini sangat tinggi, jadi perlu inflasi itu jangan naik terus. Kita sebagai masyarakat penghasilan kecil, tambah tertekan dengan biaya hidup yang besar, ya. Jadi itu perlu diperhatikan oleh pemerintah. Ekonomi yang terpenting, harus pintar ekonomi baru bisa, ya, mengolah satu provinsi atau satu negara. Kalau tidak pintar ekonomi, masyarakat tidak bisa maju, ya. Itu yang terpenting, ya. Kedua, infrastruktur, ya. Tata kota itu penting sekali, itu yang terpenting, dorongan untuk ekonomi bisa maju, ya. Sekian, terima kasih, ya.